Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Milanisti, selamat datang di channel AC Milan News. Kami akan membahas seputar berita AC Milan. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share berita ini kepada Milanisti di seluruh dunia. Dan mari kita simak Forza Milan. Disebut minta gaji besar kepada AC Milan, Rafael Leao beri bantahan keras. Rafael Leao membantah kabar tentang dirinya meminta upah 10 juta euro per tahun plus komisi yang besar demi memperpanjang kontraknya bersama Rossoneri. Masa depan sang striker timnas Portugal tengah dipertanyakan selama beberapa waktu lalu. Kontraknya yang ada saat ini hanya berlaku hingga Juni 2024. Namun para petinggi Milan, Paolo Maldini dan Ricky Massara telah berusaha untuk memperpanjang masa baktinya. Apa yang terjadi selama negosiasi perpanjangan kontrak dalam beberapa pekan ke depan diperkirakan bisa menentukan masa depannya. Jika tak ada kesepakatan, maka Leao bisa dijual pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dan Manchester City telah dikaitkan dengan namanya dan mereka bisa menawarkan gaji di atas 10 juta euro per tahun dengan mudah. Kemudian muncul kabar bahwa Rafael Leao meminta upah setidaknya 10 juta euro per tahun kepada AC Milan, yang hanya mengajukan 7 juta euro per tahun plus bonus sebagaimana klaim dari Sky Sport Italia. Ayahnya dikabarkan sudah tiba di Italia pada akhir pekan lalu dan akan segera menemui para pejabat Rossoneri untuk melanjutkan proses negosiasi. Namun Leao dengan tegas membantah kabar tersebut melalui akun media sosial Twitternya. Bergabung pada musim panas 2019 dengan mahar 30 juta euro dari Lille, Leao telah menjadi sosok yang penting untuk Rossoneri, terutama dalam keberhasilan meraih Scudetto musim lalu. Hugo Lloris pensiun, saatnya Mike Maignan nomor 1 di timnas Prancis. Penjaga gawang Tottenham Hotspur yaitu Hugo Lloris baru saja mengumumkan jika dirinya resmi gantung sepatu dari sepak bola internasional bersama timnas Prancis. Sejak debutnya di tahun 2008 silam, Hugo Lloris tercatat telah 145 kali mengawal gawang timnas Prancis di semua ajang. Sederet prestasi pun berhasil ditorehkan oleh sang kiper, seperti 1 kali runner-up Piala Eropa, 1 kali runner-up Piala Dunia, 1 kali gelar UEFA National League dan juara Piala Dunia di tahun 2018 silam. Namun dengan usianya yang sudah menginjak 36 tahun, Lloris pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri karir internasionalnya bersama Prancis. Dalam wawancaranya dengan L'Equipe yang dirilis pada hari Senin kemarin, Lloris berujar sudah saatnya bagi dia untuk meninggalkan Les Bleus dan ia ingin memberi kesempatan bagi pemain lain untuk menjadi kiper nomor 1 Prancis. Di wawancaranya itu, Lloris lalu secara tidak langsung ingin menyerahkan tahtanya kepada Mike Maignan yang dalam 1 tahun terakhir tampil oke bersama AC Milan. Sejak direkrut oleh Milan dari Lille di tahun 2021 silam, Mike Maignan mampu menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kiper terbaik di Eropa saat ini. Kiper berusia 27 tahun itu sukses membuat fans AC Milan lupa dengan kepergian Gianluigi Donnarumma dan langsung membantu tim menjuarai Serie A musim 2021-2022 kemarin. Dan dengan pensiunnya Lloris, Maignan pun sekarang bisa menambah capsnya untuk Prancis yang baru berjumlah 5 pertandingan sejak debutnya di tahun 2020 silam. Pada pegelaran Piala Dunia 2022 kemarin, Maignan sendiri tak bisa berangkat ke Qatar lantaran harus bergelut dengan cedera betis yang dideritanya. Prediksi AC Milan melawan Torino pada 12 Januari 2023. AC Milan akan melawan Torino di San Siro pada babak 16 besar Coppa Italia 2022-2023. Pertandingan antara AC Milan melawan Torino akan digelar pada hari Kamis 12 Januari 2023 pada pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Pemenangnya akan menghadapi salah satu dari Fiorentina atau Sampdoria di perempat final. Bagi Milan, Torino akan menjadi lawan pertama mereka di Coppa Italia musim ini. Sementara itu, bagi Torino, Milan adalah lawan ketiga. Sebelumnya Torino sudah menyingkirkan Palermo dan Cittadella. Milan dan Torino sama-sama baru bermain imbang di Serie A. Milan ditahan Roma 2-2, sedangkan Torino bermain 1-1 dengan tuan rumah Salernitana. Milan sudah sekali menghadapi Torino di musim ini, yakni pada pekan ke-12 Serie A. Waktu itu Milan kalah 1-2 di kandang Torino. Kala itu Torino unggul 2-0 terlebih dahulu lewat gol-gol Kofi Digi di menit ke-35 dan Alexis Miranchuk pada menit ke-37. Kemudian Milan menipiskan selisih skor melalui gol Junior Mesias di menit ke-67. Bertemu lagi, tetapi kali ini di ajang Coppa Italia. Milan tentu tak mau kembali menelan kekalahan. Dalam 5 pertemuan terakhir, AC Milan menang 2 kali, seri 2 kali, dan kalah 1 kali. Mampukah armada Pioli mengalahkan Torino kali ini? Kita berdoa saja.
Lorenzo Colombo, jebolan Akademi AC Milan yang bisa digait jadi striker darurat. AC Milan mungkin bisa memanggil pulang kembali pemain akademinya, Lorenzo Colombo, di tengah krisis striker yang sedang terjadi saat ini. Sudah bukan rahasia lagi kalau Stefano Pioli saat ini membutuhkan tambahan striker setelah Oliver Giroud menjadi tulang punggung di lini depan selama beberapa waktu terakhir. Stefano Pioli mungkin tak terlalu cemas karena ia masih bisa memainkan false nine atau melirik pemain-pemain muda di level Primavera. Ia juga masih punya Marco Lazetic yang bisa dipersiapkan sebagai suksesor Oliver Giroud maupun Zlatan Ibrahimovic di masa depan. Namun jika harus menyebut nama lain, Lorenzo Colombo mungkin bisa dipertimbangkan. Penyerang 20 tahun itu masih menimba ilmu di Lecce sebagai pemain pinjaman sampai akhir musim ini. Jika bicara tentang Lorenzo Colombo, sepak terjang sosok yang satu ini juga tidak terlalu buruk bagi pemain seusianya. Debutnya di Serie A di Liga Italia musim ini bersama Lecce terbilang cukup impresif dengan raihan 4 gol dan 2 assist dari 14 pertandingan. Bukan tidak mungkin dengan penampilan yang makin menanjak dari hari ke hari, Lecce sebagai klub peminjam akan tergoda untuk mempermanenkannya. Jika demikian, AC Milan tentu akan kehilangan salah satu berlian berharganya yang sejatinya masih bisa dipoles. Meski AC Milan memiliki klausul pembelian kembali, mempertahankan sang pemain akan jauh lebih baik ketimbang membiarkannya pergi walaupun nantinya dibeli lagi. Soal pengalaman, Lorenzo Colombo mungkin 11-12 dengan Marco Lazetic yang saat ini masih bermain untuk tim Primavera. Akan tetapi pemuda asal Italia itu sudah beberapa kali bermain bersama tim utama, termasuk belajar dari sang striker utama Ibrahimovic. Tentu saja ini adalah bekal yang sangat lumayan baginya apabila suatu hari nanti berniat menyodok masuk ke tim utama. Lorenzo Colombo adalah salah satu dari sekian pemain muda AC Milan yang untuk sementara waktu dikirim keluar untuk menimba ilmu. Sebelum mendarat di Lecce, ia sempat dipinjamkan ke Spal dan Cremonese. Namun di tempatnya saat ini Lorenzo Colombo tampil ciamik dengan menit bermain yang cukup. AC Milan cari pelapis Theo Hernandez di bursa transfer. Bek murah dari Benfica jadi buruan Pioli. AC Milan sedang mempertimbangkan mencari bek baru di bursa transfer Januari sebagai pelapis Theo Hernandez di Liga Italia Serie A. Rossoneri sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan bek kiri Benfica Alex Grimaldo untuk menggantikan Fode Baltore yang cedera. Seperti dilansir Corriere della Sera via Milan News, Rossoneri menilai Grimaldo bisa jadi langkah cerdas guna memberikan cover dan pelapis berkualitas di belakang Theo Hernandez. AC Milan sedang kekurangan dukungan di posisi bek kiri setelah Balotore mengalami cedera bahu yang membutuhkan operasi. Ia akan absen lebih dari sebulan dan bukan rahasia lagi bahwa klub bersedia menjualnya di musim panas. Dilansir dari Semper Milan, Grimaldo pernah disebut-sebut sebagai bintang utama untuk masa depan. Tetapi kontrak pemain 27 tahun itu habis dengan klub Portugal di musim panas, yang berarti ia bisa ditangani pada bulan Januari dengan biaya rendah. Namun AC Milan perlu memastikan mereka menjual Balotore di musim panas ketika dia fit lagi untuk bermain.